Baik, terima kasih Dodi untuk ulasannya dan pemirsa kita akan memulai perbincangan pada malam hari ini. Saat ini di studio telah hadir mantan Wakil Ketua KPK M. Yasin. Selamat sore Pak Yasin. Selamat sore. Dan juga bergabung dari luar studio yaitu Ketua Dewan Pengawas Ikatan Notaris DKI Jakarta Mukhlis Patana. Selamat sore Pak Mukhlis. Selamat sore Mbak. Oke, saya ke Pak Mukhlis terlebih dahulu untuk mengetahui atau membedah satu persatu yang menjadi perdebatan antara versi Pemprov atau versi Ahok dengan versi BPK. Yang pertama adalah perdebatan soal NJOP. Apa analisa Anda, mana yang benar sebenarnya yang seharusnya dipakai ketika seseorang atau sebuah instansi membeli properti? Jadi kalau jual beli pada umumnya itu adalah kesepakatan antara pihak-pihak penjual dengan pembeli. Ada berdasarkan NJOP, ada berdasarkan nilai pasar, kemudian ada berdasarkan ZNT, zona nilai tanah. Nah tentu kalau umum tadi adalah kesepakatan, karena kesepakatan itu menjadi undang-undang kedua belah pihak. Nah tentu kalau antara instansi pemerintah dengan lembaga atau perorangan tentu biasanya berdasarkan NJOP. Nah NJOP berdasarkan pada lokasi setempat, Mbak. Lokasi setempat, oke. Baik, jadi kalau kemudian perdebatannya antara kalau tahun mana yang harus dipakai, yang mana yang harus menjadi acuan, Pak Mukhlis? Jadi tentu tahun yang berjalan yang harus dipakai untuk menjadi dasar jual beli itu. Karena apa? Tentu dari tahun ke tahun itu berubah NJOP-nya. Nah, kapan kesepakatan itu dilangsungkan, itulah dasar yang menjadi patokan jual beli itu. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa 2014 membeli, kemudian artinya NJOP yang dipakai adalah NJOP tahun 2014, pada waktu itu adalah 20,4 juta meter persegi, itu sudah benar dijadikan dasar atau landasan hukum ketika membeli sesuatu, Pak Mukhlis? Ya kalau NJOP daerah setempat pada 2014 20.000, 20 juta Pak? Ya itulah yang benar Mbak. Tapi kalau 20 juta, nah di sini kan memang dalam perdebatan apakah ini berada pada Kiai Tapa atau di Tomangnya, itu di luar ini. Oke, baik. Kalau Anda melihatnya tentang perdebatan, baik tadi Anda sudah menyebutkan juga mengenai lokasi, apakah di Kiai Tapa atau di Tomang Utara, kemudian juga perdebatan antara 2013 dan 2014. Analisa Anda secara umum melihat kasus ini sebagai Ketua Dewan Pengawas Ikatan Notaris, ini adalah sesuatu yang untuk mencari-cari kesalahan gubernur, atau sebenarnya memang bisa dijadikan sesuatu yang memang dijadikan dasar landasan untuk mencurigai ada niat jahat atau ada yang bisa diperkarakan menjadi sebuah kasus pidana dugaan korupsi, Pak Mukhlis? Kalau kita dari sisi pejabat umum atau notaris, Mbak, jadi memang kita tidak berpatokan di situ, tapi berpatokan kepada apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang mau melakukan perjanjian. Kita tidak meneliti sejauh mana apa di balik itu. Kita tidak sejauh itu, Mbak, sebagai notaris atau pejabat umum.
Oke, kalau secara sederhana artinya ketika nilai yang diajukan oleh Pemprov DKI kemudian disepakati oleh sumber waras, artinya kalau kedua pihak menyetujui tidak ada masalah begitu ya Pak? Jadi sepanjang kesepakatan itu sesuai dengan norma menjadi hukum kedua belah pihak. Adapun motif di lain itu kita notaris tidak ikut campur dalam urusan-urusan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya pindah dulu ke mantan Wakil Ketua KPK Pak Yasin. Pak Yasin, kalau Anda melihat kasus ini kan secara sederhana kemudian kita bisa melihat ada perdebatan antara versi BPK dengan versi Pemprov DKI Jakarta. Dua-duanya sama-sama kemudian menjabarkan dasar-dasar hukum yang mereka gunakan ketika mereka mengajukan argumentasi itu. Dari sisi KPK sendiri, bagaimana caranya nanti akan menentukan mana yang akan dinilai lebih benar daripada yang satunya? Iya, jadi pertama kali yang perlu kita sampaikan adalah kita menghormati apa yang menjadi hasil pemeriksaan atau LHP dari BPK. Oke. Karena BPK itu lembaga negara, jadi tidak bisa kita menduga bahwa apa yang dilakukan oleh BPK itu tidak cermat atau tidak teliti. Tidak bisa seperti itu dan ya Pak Yasin? tidak berdasarkan hukum itu tidak bisa seperti Tidak itu. bisa seperti itu. Oke. Pasti ada perhitungan-perhitungan sehingga lembaga itu bisa mengeluarkan statement ada kerugian negara. Oke, tapi bisa salah tidak sih Pak? Pernah tidak kemudian laporan BPK, ini kan BPK yang buat kan juga manusia nih Pak. Kira-kira bisa tidak terjadi kesalahan analisa atau kesalahan penggunaan peraturan ketika menduga bahwa ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi? Ya, jadi LHP itu bukan merupakan hasil final ya, walaupun itu dilalui dengan apa yang disebut dengan audit investigatif. Jadi bagi penegak hukum, apabila mendapatkan atau menerima laporan dari masyarakat atas suatu katakanlah transaksi jual beli yang dalam bentuk pengadaan barang dan jasa tanah itu, apakah itu ada berindikasi penyimpangan yang mengarah adanya suatu tindak pidana korupsi, itu KPK meminta kepada BPK, itu prosedurnya memang seperti itu, untuk melakukan audit investigatif. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, hasil itu bukan berarti hasil final. Oke. Bahwa itu bukan merupakan alat bukti juga belum. Oke. Tapi perlu didalami oleh KPK. Jadi KPK akan lebih mendalami dan tentunya menghormati hasil LHP BPK itu, didalami mana yang benar dan adakah itu misalnya kesalahan atau mungkin hal yang perlu katakanlah dikoreksi atau dimintakan penjelasan lagi ke BPK, nanti itu ada prosedurnya. Akan ada rapat dengan BPK, itu pihak KPK mengenai hasil pemeriksaan atau LHP itu dengan KPK, dan KPK sendiri mengolahnya itu didasarkan atas delik pidana. Adakah pelanggaran aturan misalnya ya. Misalnya maksud dari Pemprov itu baik, tapi prosedurnya telah dilakukan dengan mengikuti aturan perundangan atau tidak, itu pertama. Adakah aturan yang dilanggar atau peraturan atau perundangan yang dilanggar? Yang kedua, adakah motif misalnya menyalahgunakan kekuasaan apabila itu yang melakukan adalah pejabat? Adakah kerugian negara? Ini kan sedang dihitung oleh BPK itu. Terus adakah misalnya aja uang yang mengalir dari penyedia barang dan jasa kepada pihak pengguna barang dan jasa, dalam hal ini adalah Pemprov. Mungkin tidak kepada Pak Ahoknya bisa saja atau mungkin orang lain. Nah, ini kan bisa ditelusuri, adakah itu kickback? Kalau ada kickback, misalnya ketidakwajaran harga itu biasanya diikuti dengan uang yang balik atau yang disebut dengan kickback kepada pengguna barang dan jasa. Itu kalau ada, itu berarti menguatkan bahwa ada indikasi pidana. Terus kemudian ada indikasi markup atas harga kesepakatan tanah yang telah dicapai itu. Jadi memang perlu pendalaman, kita menghargai KPK dan penyelidik itu juga akan menghimpun bahan keterangan dan informasi selengkap mungkin
Nah, kita tunggu saja nanti hasilnya. Oke, baik. Tadi saya menggarisbawahi, jadi laporan LHP BPK ini belum final dan juga tidak kemudian diartikan bahwa ini adalah barang bukti, begitu ya Pak. Jadi sampai saat ini kan sebenarnya belum ada barang bukti yang dimiliki oleh KPK. Ya, itu merupakan petunjuk untuk pengembangan penyelidikan. Oke. Jadi tidak serta-merta bahwa itu menjadi alat bukti. Kalau untuk misalnya pada suatu kasus ada pelanggaran yang berindikasi pidana itu minimal harus ada 2 alat bukti yang cukup. Oke. Oke, baik. Soal perbedaan NJOP yang dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta itu mengacu pada tahun 2014. Yaitu sebesar 20,7 juta per meter persegi. Kemudian yang dipakai oleh BPK itu mengacu pada tahun 2013 yaitu 15,5 juta per meter persegi. Dan memang ini masing-masing kemudian punya argumentasi sendiri-sendiri. 2014 karena itu adalah tahun transaksi, 2013 katanya memang harganya lebih murah begitu. Nah, ini bagaimana caranya KPK kemudian akan menentukan apakah memang ada niat jahat untuk memarkup atau memang kan faktanya 2014 memang demikian NJOP-nya. Iya. Jadi seperti apa yang saya singgung tadi bahwa kapan itu dilaksanakan transaksi, yaitu tempus delicti di situ. Kapan terjadinya transaksi yang diduga ada misalnya ada unsur penyimpangan itu. Apakah 2013 kah atau 2014 nanti akan diteliti lebih dalam di situ. Oke. Kalau BPK menyebutkan itu tahun 2013 kan pasti ada dasarnya. Iya. Tidak mungkin serta-merta mencantumkan angka tahun itu tanpa reasoning apapun, pasti tidak lah. Kita akan percaya itu lembaga negara. Oke, fakta, lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara, oke. Merupakan auditor negara. Oke. Gitu. Fakta bahwa pembelian itu terjadi di 2014 kemudian tidak langsung menyelesaikan perdebatan antara harus pakai 2013 atau 2014, Pak Yasin. Ya, itu dari penyelidik nanti yang akan menelusuri, kan pasti akan diminta keterangan itu tidak hanya satu pihak, berbagai pihak akan dihimpun informasi atau yang disebut dengan pengumpulan bahan keterangan dan informasi. Oke. Dengan cara kalau masih penyelidikan ya cara mendatangi sumber-sumber informasi itu atau mungkin memanggil seseorang itu, karena belum ada status misalnya status tersangka kan belum ada, jadi belum bisa ada upaya paksa itu. Jadi menghimpun informasi dari berbagai pihak, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini informasinya bisa terkumpulkan. Jadi pasti ini tidak akan menjadi katakanlah apa itu istilahnya, bola liar, kegaduhan atau ya perdebatan di masyarakat mengenai hal ini. Kita menghargai 2 lembaga itu, pasti akan ada pertemuan, biasanya ada paparan antara BPK dengan KPK untuk mengklarifikasi hasil dari laporan hasil pemeriksaan. Nah, biasanya ada pihak pengguna ya yang menyampaikan bahwa apa yang dilakukan adalah benar, tapi nanti kan diuji dengan berbagai pembuktian yang berasal dari berbagai macam sumber informasi. Oke. Itu. Ada satu bocoran pertanyaan yang dilakukan dalam pemeriksaan kemarin yang kemudian diungkap oleh Gubernur DKI Jakarta hari ini Basuki Cahayapurnama yang mengatakan kenapa Pemprov tidak memperlambat NJOP. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya termasuk bersama Pak Mukhlis. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.